Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang, wah, luar biasa. Ini tentang sebuah gagasan yang benar-benar mengguncang dunia pada masanya. Sebuah perjuangan untuk memastikan pesan yang paling berharga bisa sampai ke tangan semua orang. Ayat ini punya makna yang dalam banget kan? Firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata di atas kertas, tapi sebuah pelita, sebuah terang, sesuatu yang kita butuhkan untuk menuntun kita, apalagi di saat jalan terasa gelap. Nah, sekarang coba deh bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau kita harus jalan di tengah kegelapan total? Padahal kita tahu ada sumber cahaya di suatu tempat, tapi cahaya itu sengaja dikunci dan kita nggak bisa meraihnya. Kedengarannya mungkin kayak cerita fiksi ya, tapi percaya atau enggak, selama berabad-abad dalam sejarah, terang yang terkunci ini adalah kenyataan pahit bagi jutaan orang. Itulah dunia yang akan kita masuki sekarang. Jadi, begini nih situasinya waktu itu. Di satu sisi, ada gereja yang memegang Alkitab, tapi dalam bahasa Latin. Di sisi lain, ada rakyat biasa, petani, pengrajin, yang cuma bisa dengerin tanpa paham artinya sama sekali. Firman Tuhan itu seolah-olah ada di depan mata, tapi terhalang sama tembok bahasa yang tebal. Nah, di tengah-tengah kegelapan inilah muncul satu sosok bernama John Wycliffe. Dia nggak bawa pedang atau kekuasaan, tapi dia bawa sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah gagasan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat radikal dan akan mengguncang fondasi kekuasaan saat itu. Oke, jadi apa sih inti keyakinan Wycliffe ini? Mari kita bongkar satu persatu. Mulai dari prinsip pertamanya, yang merupakan sebuah tantangan langsung ke seluruh struktur kekuasaan yang ada. Koin utamanya, dan ini penting banget, adalah ini. Wycliffe bilang nggak ada paus, uskup, atau bahkan raja sekalipun yang punya kuasa lebih tinggi daripada apa yang tertulis di kitab suci. Di zaman itu, ngomong kayak gini tuh bisa dibilang cari masalah besar. Hebatnya, Wycliffe nggak bilang, ini kata saya, bukan. Tapi dia nunjuk langsung ke sumbernya, ke kitab suci. Dia pakai ayat seperti ini untuk menegaskan kalau Alkitab itu sendiri yang diilhamkan langsung oleh Tuhan adalah sumber kebenaran tertinggi, bukan interpretasi manusia. Dan coba pikirin deh dampaknya. Kalau Alkitab yang jadi pemimpin tertinggi, artinya gereja nggak lagi dikendalikan oleh kepentingan politik atau ambisi pribadi, tapi dipimpin oleh kebenaran yang abadi dari Tuhan. Beda banget kan? Oke, prinsipnya udah dapet. Tapi kan ide aja nggak cukup ya. Gimana caranya Wycliffe mengubah ide radikal ini jadi aksi nyata, membawanya dari mimbar ke tangan rakyat jelata? Dan inilah langkahnya yang paling gila sekaligus paling berani. Wycliffe tahu Alkitab nggak akan jadi otoritas kalau orang nggak bisa membacanya. Jadi di zaman sebelum ada mesin cetak, dia memulai proyek raksasa yang hampir mustahil. Menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Inggris, bahasa rakyat. Ayat ini seolah-olah jadi motor penggeraknya. Iman dan firman-Nya itu bukan cuma buat hari Minggu atau buat para ahli agama, tapi untuk jadi bagian hidup sehari-hari, didiskusikan di rumah, diajarkan dari orang tua ke anak. Nah, inilah warisan terbesarnya. Apa yang Wycliffe lakukan itu kayak sebuah deklarasi besar. Hey, hubungan pribadi dengan Tuhan lewat firman-Nya itu hak semua orang, bukan lagi monopoli segelintir orang pintar. Tentu aja kalau kita ngelawan arus sekuat itu pasti ada akibatnya kan? Tindakan berani Wycliffe ini memicu reaksi yang sangat keras dan dia harus siap membayar harga yang sangat mahal. Dan perlawanannya tuh nggak main-main, makin lama makin parah. Awalnya dia cuma ditentang sama para pemimpin gereja. Waktu dia nggak mau mundur, namanya dihancurkan, dicap sebagai penyesat. Dan puncaknya saat dia tetap teguh, nyawanya jadi taruhan. Dia diburu oleh penguasa. Di setiap tahap ini dia bisa saja berhenti, tapi dia terus maju. Dan kayaknya ayat inilah yang jadi pegangan hidupnya Wycliffe. Buat dia, pilihannya sederhana. Nurut sama tekanan manusia demi selamat, atau taat sama perintah Tuhan, apapun risikonya. Dia memilih untuk lebih takut pada Tuhan daripada pada manusia. Cerita Wycliffe ini jadi pengingat buat kita semua ya. Berdiri teguh demi kebenaran itu jarang jadi pilihan yang gampang. Selalu ada harga yang harus dibayar. Tapi itulah harga dari sebuah keyakinan yang sejati. Oke, dari ratusan tahun lalu kita lompat ke hari ini. Apa sih relevansinya perjuangan seorang John Wycliffe buat kita yang hidup di abad 21 ini? Coba deh kita bandingin, kontrasnya itu gila banget. Dulu, di zaman Wycliffe,
Punya satu Alkitab tulisan tangan itu udah kayak punya harta karun, langka dan bahaya. Sekarang, Alkitab ada di HP kita, di kantong kita, bisa diakses kapan aja. Sebuah kemewahan yang mungkin sering kita lupakan. Justru karena gampangnya akses ini, tantangannya jadi beda total buat kita. Ayat dari Yakobus ini benar-benar kena banget. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak kita dapat firman? Tapi, terus mau kita apain firman yang udah kita punya ini? Dan ini mungkin pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng. Perjuangan Wycliffe ngasih kita hadiah luar biasa, akses. Sekarang, bolanya ada di tangan kita. Apakah kita cuma akan menyimpannya sebagai aplikasi di ponsel? Atau kita akan membiarkannya benar-benar hidup dan mengubah kita dari dalam?